Otak dari manusia, menurut Profesor Joseph Cohen dari Amerika, pada tahun 2003 mempunyai 3 fungsi bagian kerja. Ketiga bagian fungsi kerja otak tersebut adalah: 1. Bagian yang berfungsi untuk menyimpan ingatan-ingatan jangka pendek. 2. Bagian yang berfungsi untuk menyimpan ingatan-ingatan jangka panjang. 3. Bagian yang berfungsi untuk mengendalikan emosi. Otak manusia bekerja setelah adanya rangsangan-rangsangan atau masukan-masukan atau yang disebut juga dengan input yang diterima oleh tubuh manusia melalui panca indera. Macam-macam panca indera dari manusia itu meliputi: 1. Mata, 2. Mulut, 3. Hidung, 4. Telinga, dan 5. Kulit. Bagaimanakah dengan kerja otak bagian ingatan jangka pendek itu? Kerja otak bagian ingatan jangka pendek dapat dijelaskan sebagai berikut. Apabila ada seorang anak sekolah belajar dengan membaca buku di waktu malam hari karena akan adanya tes atau ulangan di pagi harinya, tentu saja dengan membaca buku berarti adanya rangsangan atau input dari buku tersebut yang akan diterima oleh panca indera anak tersebut melalui mata. Dan kemudian oleh mata, input akan diteruskan menuju ke otak. Oleh otak, input dari buku tersebut akan disimpan di dalam ingatan jangka pendek. Apabila input dari buku yang dibaca anak tersebut hanya disimpan di dalam ingatan jangka pendek, maka hanya dalam waktu sebentar saja apa-apa yang dipelajari dari buku tersebut akan hilang dari otaknya. Seperti digambarkan dengan gambar memori yang dibawa oleh burung yang sedang terbang. Untuk itulah, tentu saja di pagi harinya, apabila anak tersebut mengerjakan soal-soal tes atau ulangan dari gurunya, tidak akan bisa menjawabnya. Dan apabila dalam proses belajar mengajar di dalam kelas, anak-anak yang sedang belajar di dalam kelas tersebut hanya menyimpan apa-apa yang dipelajari dari gurunya, hanya disimpan di ingatan jangka pendek otak. Tentu, setelah guru yang mengajar tersebut keluar dari kelas, begitu juga dengan apa-apa yang dipelajari dari guru tersebut juga akan ikut keluar dari otak anak-anak itu. Apalagi bila anak-anak itu bertemu lagi dengan guru tersebut dan guru tersebut menanyakan hal-hal yang dipelajari hari sebelumnya. Tentu anak-anak tidak akan bisa menjawabnya. Lalu bagaimanakah dengan cara belajar yang baik? Belajar yang baik adalah belajar yang nantinya membuat apa-apa yang dipelajarinya setelah tersimpan di ingatan jangka pendek dapat diteruskan atau ditransfer ke ingatan jangka panjang dari otak. Apabila apa-apa yang dipelajari dapat masuk ke ingatan jangka panjang, tentu tanpa belajar, anak-anak dapat menjawab soal-soal yang berkaitan dengan yang sudah dipelajarinya. Bahkan sampai tua pun ilmu-ilmu yang dipelajarinya tersebut masih bisa muncul dari otaknya. Beberapa contoh peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang dapat terekam ke ingatan jangka panjang dari otak manusia, antara lain seorang anak yang dikejar-kejar oleh anjing
tentu anak ini akan mengingat-ingat kejadian tersebut. Sehingga setelah dewasa atau tua, jika melihat seekor anjing, tentu akan muncul ingatan waktu kecil tersebut. Seseorang yang mengalami kejadian dikejar-kejar oleh orang gila, tentu saja orang ini akan mengingat-ingat akan kejadian tersebut. Karena sering diingat-ingat kejadian itu, maka terekamlah ingatan itu sampai di ingatan jangka panjang dari otak. Sehingga apabila orang ini berjumpa lagi dengan orang gila yang lainnya, tentu kejadian yang lalu akan muncul dari otaknya. Contoh lain dari peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang dapat terekam ke ingatan jangka panjang dari otak manusia adalah seorang anak yang dikejar-kejar oleh seekor angsa. Ini sama halnya dengan seorang anak yang dikejar-kejar oleh anjing. Anak ini tentu akan mengingat-ingat terus kejadian itu, sehingga terekamlah di ingatan jangka panjang dari otak anak itu. Dan apabila di lain hari anak itu bertemu dengan angsa, tentu ingatan waktu dikejar-kejar oleh angsa akan muncul kembali. Dari beberapa contoh tadi, maka apabila seorang pelajar yang ingin agar rumus-rumus atau hal-hal penting yang berkaitan dengan apa yang dipelajarinya dapat terekam di ingatan jangka panjang otaknya, dapat dilakukan dengan cara salah satunya menuliskan atau menempelkan rumus-rumus atau hal-hal penting yang dipelajarinya di dinding kamar tidurnya. Hal ini dilakukan supaya sering dilihat sehingga nantinya dapat terekam ke ingatan jangka panjang otaknya. Itulah sebabnya dalam belajar mengajar di kelas, seorang guru juga diharapkan mengulang-ulang hal-hal yang penting dalam pelajaran supaya dapat terekam ke ingatan jangka panjang dari otak anak-anak didiknya. Lalu bagaimanakah dengan cara kerja bagian emosi dari otak manusia itu? Sebelumnya, kita harus mengenal 6 emosi dasar dari manusia, antara lain 1. Bahagia, 2. Sedih, 3. Jijik, 4. Marah, 5. Takut, dan 6. Terkejut. Untuk menjelaskan kerja dari bagian emosi pada otak manusia, maka perhatikan hal berikut. Misalkan ada seorang anak sekolah yang sekolahnya berada di tepi hutan belantara. Anak tersebut minta izin pada gurunya yang ada di kelas itu untuk keluar karena mau buang air kecil. Saat mau ke kamar kecil, tiba-tiba dijumpai seekor macan. Adanya macan itu, ini berarti ada input yang diterima anak tersebut melalui mata. Karena macan tersebut kaget akan adanya anak itu, si macan meraung. Dari raungan ini berarti ada lagi input yang diterima anak tersebut melalui telinganya. Misal ada lagi input yang diterima anak tersebut dari si macan yang dijumpainya itu, yaitu bau si macan. Karena dengan tidak sengaja ada angin yang bertiup dari macan ke arah anak itu. Input yang berupa bau macan ini tentu saja menuju ke hidung anak tersebut. Ini berarti ada 3 buah input yang diterima oleh anak itu. Tetapi ketika
input dari macan itu tidak akan diteruskan ke otak di bagian ingatan jangka pendek, apalagi sampai ke ingatan jangka panjang dari otak anak tersebut, melainkan ketiga-tiganya langsung menuju ke bagian emosi dari otak anak itu. Karena yang dijumpai anak tersebut seekor macan, tentu dari bagian emosi dari otak akan memunculkan rasa takut. Dari rasa takut inilah maka otak memerintahkan ke kaki anak itu untuk segera lari. Bagaimana seandainya pada saat belajar mengajar di kelas, seorang guru yang dijumpai anak-anak yang sedang belajar seperti macan? Tentu saja, selama belajar dengan guru tersebut, otak dari anak-anak yang belajar akan lari-lari. Contoh dari pelarian otak anak-anak yang sedang belajar antara lain, contoh dari pelarian pertama dari otak adalah otak memerintahkan mata anak untuk lari ke arah jam dinding yang ada di dalam kelas. Setelah mata melihat jam dinding itu, maka mata segera melaporkan hasilnya ke otak. Dari laporan mata yang diterima otak itu, maka seterusnya otak memerintahkan hati untuk ngedumel ataupun ngomel-ngomel dalam hati dengan kata-kata yang tidak pantas. Misalnya dengan kata-kata kurang ajar, jam dinding lambat banget, atau awas kamu, nanti kalau macan sudah keluar, aku banting kamu. Contoh pelarian yang kedua dari otak adalah otak memerintahkan telinga dari anak untuk lari keluar ruangan kelas untuk mencari-cari bunyi bel. Setelah didapatkan tidak adanya bunyi bel, maka telinga segera lapor ke otak. Dan otak segera memerintahkan hati untuk ngedumel atau memaki-maki dalam hatinya. Misal, keluar kata-kata dalam hati, sialan, bel sekolah kok nggak bunyi-bunyi. Sebab dalam diri anak juga ingin agar guru yang seperti macan segera keluar dari kelasnya. Adapun contoh pelarian yang ketiga dari otak adalah otak memerintahkan lagi mata untuk lari ke arah depan di kelasnya. Tentu saja mata melihat ke arah gurunya yang seperti macan. Setelah melihat guru yang seperti macan tersebut, maka mata segera melaporkan ke otak. Dan dari laporan mata tersebut, maka otak segera memerintahkan hati lagi untuk ngedumel, memaki-maki, ataupun menyumpahi dalam hati akan gurunya yang seperti macan itu dengan kata-kata yang tidak pantas. Jadi apabila hal ini terjadi saat belajar mengajar di kelas, maka hasil belajar yang diharapkan peserta didik dari gurunya tidak akan didapatkan oleh para peserta didik yang belajar dengan guru tersebut. Sebab otak yang bekerja dari peserta didik yang belajar dengan guru tersebut hanya di bagian emosinya saja, sehingga rekaman ingatan tentang pelajaran di ingatan jangka panjang jadi kosong atau tidak ada. Itulah sebabnya jika hal ini sering terjadi, maka akan dihasilkan peserta-peserta didik yang dikatakan bodoh-bodoh. Untuk itulah, apabila ingin menghasilkan anak-anak didik yang pintar dalam belajar, diharapkan 1. Optimalkan kerja otak sehingga ingatan yang tersimpan sampai ke ingatan jangka panjang dari otak. 2. Hindarilah dalam belajar menggunakan bagian emosi dari otaknya. Demikian dan mudah-mudahan bermanfaat.